Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nah, kita berjumpa kembali dalam Loka Karya kelima. Nanti kita akan belajar bersama-sama nggih Bapak Ibu semua dengan tema kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Bapak Ibu semua, alhamdulillah Bapak Ibu tentunya sudah mempunyai program-program yang sangat luar biasa, yang program tersebut ada yang sudah dilaksanakan, ada pula yang belum dilaksanakan. Tapi sudah direncanakan ya tentunya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Bu. Alhamdulillah. Tujuan kegiatan kali ini, Bapak Ibu semua, jadi CGP mampu mengidentifikasi program yang berpihak pada murid. Sudah siap Bapak Ibu semua? Sudah, Bu. Siap, Bu. Semangat? Semangat. Ya, Bapak Ibu bisa membuka kolom chat. Saya sudah share Jamboard yang berada di kolom chat terakhir, Bapak Ibu. Di sini ada 3 pertanyaan, Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Anda apa yang dimaksud dengan program yang berpihak pada murid? Nah, Bapak Ibu bisa memberikan pendapatnya di sini. Sebentar, saya share screen dulu, ya. Di sini udah ada Pak Teguh, kemudian Bu Dwi, kemudian Bu Yani. Ini kita nunggu dari Bu Devi ya. Udah. Oke, Udah, Bu. ini ada Bu Dwi, ada Bu Yani, kemudian ada Pak Teguh, Bu Indah, Bu Devi, sudah semua. Bu Dwi, Ya. program yang bertujuan untuk melayani murid. Apa ini maksudnya, Bu Dwi? Kalau saya boleh tahu. Ya. Artinya kita sebagai guru itu punya program yang memang harus ditujukan sepenuhnya untuk murid kita, apa saja itu kita layani untuk murid. Jadi memang sepenuhnya kita itu kayak yang kita udah belajar Ibu, di CKB kan ada filosofi KD tuh Bu, kita harus berhamba pada murid itu. Jadi artinya melayani di sini tuh sebagai guru tuh harus totalitas semua Bu. Jadi apa aja yang murid itu kita harus layani Bu, maksudnya gitu Bu. Ya, luar biasa sekali dari Bu Dwi. Kebutuhan belajarnya gitu juga. Berarti kita memang harus orientasinya pada murid ya, Bu ya? Iya, Bu. Iya. Ya, terima kasih Bu Dwi. Kemudian Pak Teguh, program yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan murid. Di sini misalnya apa Pak Teguh? Baik, Bu, seperti ini misalkan apabila siswa membutuhkan meningkatkan kemampuan dalam hal keagamaan. Berarti di tingkat sekolah itu juga melaksanakan program-program yang berkaitan dengan keagamaan. Seperti itu, Ibu. Iya, terima kasih Pak Teguh. Kemudian dari Bu Deviana ini pendidikan yang membentuk karakter anak. Kemudian dari Bu Yani, program yang melayani kebutuhan murid agar dapat mengoptimalkan segala potensi yang ada pada dirinya. Dari Bu Indah, program yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemimpinan murid. Dari kelima pendapat ini bisa kita simpulkan. Coba ada yang bisa menyimpulkan nggak? Kira-kira apa kesimpulan dari kelima pendapat ini? Saya, Bu. Ya, Bu Devi, bagaimana Bu Devi? Jadi dari kesimpulan dari teman-teman ini, pendidikan yang berpihak pada murid itu yang pertama itu memang bertujuan untuk melayani kebutuhan murid yang berbeda-beda agar mengoptimalkan potensi yang dimiliki murid kita. Kemudian salah satunya itu juga ada pembentukan karakter, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, luar biasa sekali Bu Devi. Jadi program yang berpihak pada murid ya di sini adalah sebuah program yang tentunya bisa melayani murid atau berorientasi pada murid. Ngoten nggih, Bu nggih? Iya, Bu. Siap, Bu. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu. Apa saja hal-hal penting yang perlu diperhatikan sebelum membuat program yang berpihak pada murid? Silahkan Bapak Ibu
misalkan membuat program, ya, Bapak Ibu kan tentunya memperhatikan hal-hal penting apa saja yang harus diperhatikan sebelum ada program tersebut atau sebelum berlangsungnya program tersebut. Monggo Bapak Ibu. Ini sudah ada Bu Yani, aset yang dimiliki untuk dioptimalkan. Nah, kemudian dari yang lain, monggo. Sudah ada Bu Dwi di sini. Mengoptimalkan kebutuhan misalnya alat dan bahan serta sarana prasarana yang dimiliki. Luar biasa. Kemudian dari Bu Indah, sarana prasarana dan sumber daya manusianya. Nah, ini hampir sama dengan jawaban Bu Dwi, nggih. Ini saya petakan di sini. Pak Teguh di sini aset sama dengan Bu Yani. Sarana pendukung hampir sama semua nggih jawabannya? Ya. Ya. Bu Devi minat anak. Nah, saya pengen mendengarkan pendapat dari Bu Yani. Bagaimana Bu Yani? Ya, pertama kita mengidentifikasi aset atau kekuatan apa saja yang kita miliki. Kemudian setelah kita mempunyai daftarnya, kemudian membuat rencana apa yang akan kita, program apa yang akan kita rencanakan untuk mengoptimalkan aset tersebut. Begitu, Bu. Ya, luar biasa sekali dari Bu Yani. Jadi memang aset-aset yang dimiliki oleh sekolah itu harus dioptimalkan ya Bu Yani. Kemudian Ya, Bu. rencananya juga harus matang ya. Iya, Bu. Ya. Kemudian dari Bu Devi nih, minat anak. Bagaimana Bu untuk minat anaknya? Jadi di sini kan dalam menyusun program berpihak pada murid itu kita harus mengetahui minat anak. Misalnya Bu, setiap anak kan mempunyai minat yang berbeda-beda. Misalnya kita punya program, kita harus memperhatikan suara mereka, minatnya apa, sehingga kita bisa membuat program tersebut disesuaikan dengan minat mereka, bukan minat dari guru. Jadi programnya bukan dari guru, tapi memang dari apa yang diinginkan anak-anak, seperti itu. Yeah, luar biasa sekali. Jadi di sini untuk programnya yang perlu diperhatikan adalah salah satunya minat anak, biar anak tidak tertekan gitu ya Bu ya, utamanya. Nggih, luar biasa sekali Bapak Ibu semua. Dari sini bisa kita simpulkan ya. Hal penting apa saja yang perlu diperhatikan? Di sini ada aset, kemudian minat anak, kemudian apa? Sarana dan prasarana. Kemudian jangan lupa juga sumber daya manusianya. Luar biasa, nggih, luar biasa sekali. Kemudian di sini saya juga ada pertanyaan yang ketiga Bapak Ibu semua. Monggo bisa dijawab. Ini sudah ada dari Bu Devi, guru yang kompeten dari guru penggerak. Luar biasa sekali. Kemudian dari Bu Indah, tadi saya belum mendengar suaranya nih dari Bu Indah. Semangat berkolaborasi. Ya. Kemudian dari Bu Yani, manusia, guru, murid, lingkungan. Nah, dari Bu Dwi berusaha untuk inovatif, luar biasa. Dari Pak Teguh, rekan kerja yang bisa diajak untuk berkolaborasi. Nah, ini hampir sama dengan punya Ibu Indah ya. Sekarang Bu Indah, semangat berkolaborasi. Bagaimana nih Bu Indah ceritanya bisa menjawab semangat berkolaborasi? Baik Ibu, kan kalau kita punya program itu, kalau dilaksanakan secara sendiri mungkin efeknya belum terlalu luas, tetapi dengan berkolaborasi bersama orang lain, nantinya akan lebih mudah untuk mengembangkan program-program tersebut, dan saya pikir ketika itu sudah dilaksanakan secara bersama-sama dan tujuannya untuk murid, akan menghasilkan dampak yang luar biasa juga untuk sekolah. Seperti itu, Bu. Luar biasa sekali dari Bu Indah. Jadi memang sebuah program itu tanpa adanya dukungan dari teman sekitar, tanpa adanya kolaborasi, maka program itu kayak
tidak ada manfaatnya gitu ya Bu ya. Maksudnya tidak berdampak sekali ya pada sekolah kita atau pada lingkungan kita. Ngonten ya Bu maksudnya Bu? Ya, biar lebih terasa Nggih. dampaknya maka harus berkolaborasi. Ya, biar terasa dampaknya maka harus berkolaborasi. Luar biasa sekali dari ketiga pertanyaan yang kita jawab tadi Bapak Ibu semua, bahwa program yang berpihak pada murid itu orientasinya memang harus menuju pada murid. Jadi kita tidak boleh melakukan suatu program yang program tersebut hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Ngoten nggih Bapak Ibu semua. Kemudian selanjutnya harus diperhatikan juga hal-hal yang penting sebelum kita melakukan sebuah program ya, dari program sekolah maupun program yang Bapak Ibu lakukan, baik intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Programnya harus memang benar-benar berpihak pada murid. Bapak Ibu semua, luar biasa sekali untuk pertemuan kali ini. Tolong Bapak Ibu dilanjutkan dengan refleksi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menuliskan perasaan Bapak Ibu hari ini di kolom chat. Bahagia dari Bu Dwi, senang, merasa bersemangat. Pun nggih? Pun, saya akhiri sekian dulu untuk pertemuan sesi kali ini bersama saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.